bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya, karunia-Nya kita masih diberikan sehat sehingga pada pagi hari ini bisa melaksanakan pembelajaran bersama dalam mata kuliah farmakokinetika klinik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai dosis regimen untuk infus intravena. Seperti kita tahu, infus intravena ini merupakan salah satu rute administrasi yang bisa digunakan dalam pemberian obat. Ada yang tahu nggak, kenapa sih sampai diperlukan yang namanya rute infus intravena? Apa bedanya dengan intravena bolus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aditya Nova tahu nggak apa bedanya infus intravena dan intravena bolus? Halo? Aditya Nova bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Iya. Sebentar. Apa bedanya infus intravena dan intravena bolus? Yang setahu Adit. Dulu kan sudah pernah belajar ya sebenarnya di farmakokinetika waktu S1. Masih ingat nggak? Iya. Masih ingat nggak? Lupa, Bu, mohon maaf. Oke, kalau yang sama-sama Aditya nih, Aditya Wijaya. Ingat nggak? Halo, Ingat nggak? masih sama-sama belum ingat, Bu. Oke, masih pagi ya, jadi memorinya belum terkumpul nih. Yang saya yakin tahu deh, Amik mana Amik? Amik. Amik? Ada Amik? Amik dia? Iya, Bu. Ya. Apa bedanya Amik antara infus intravena dan intravena bolus? Kalau infus intravena itu disuntikan di Gimana, Amik? kalau infus intravena itu disuntikan langsung ke ininya, Bu. Melalui Kalau infus intravena apa? kalau infus intravena ke pembuluh vena. Kalau yang infus bolus Kalau intravena bolus, kalau intravena bolus, oke ya, ya udah. Jadi diingat lagi ya. Jadi sama-sama melalui ya, bisa di mute dulu yuk, mungkin biar suara saya nggak. Oke. Ya, jadi bedanya infus intravena dan intravena bolus dua-duanya sama ya. Pemberian obatnya melalui intravena ya. Jadi langsung masuk ke
sirkulasi sistemik ya, langsung masuk ke peredaran darah obatnya. Nah, bedanya kalau bolus pemberiannya satu dosis penuh. Jadi misalkan kita mau memberikan obat dengan konsentrasi 0,2 miligram per mili misalkan. Jadi satu dosis itu kita langsung berikan satu waktu ya. Semuanya 0,2 miligram kita masukkan langsung. Itu kalau yang intravena bolus. Tapi kalau infus, satu dosis utuh itu tadi 0,2 miligram itu pemberiannya nggak langsung. Kita bagi dalam suatu kurun waktu tertentu. Misalkan 0,2 miligram per mili kita berikan selama misalkan berapa menit infus gitu. Jadi bertahap ya pemberian dosisnya. Nah, itu bedanya antara intravena bolus dengan intravena infus ya. Jadi sama-sama melalui intravena, tapi kalau bolus langsung ya, satu dosis utuh diberikan pada satu waktu, kalau infus tidak ya. Jadi dosisnya terbagi dalam rentang waktu tertentu. Oke. Prinsip pemberian infus intravena ya. Jadi infus merupakan pemberian secara lambat melalui suatu pembuluh vena ke dalam plasma atau ke dalam sirkulasi sistemik pada suatu laju yang konstan atau orden 0. Ya, jadi laju pada infus intravena itu lajunya konstan ya. Jadi kecepatan infusnya tetap ya. Nah, hal ini memungkinkan pengendalian yang tepat dari konsentrasi obat dalam plasma yang cocok dengan kebutuhan pasien. Nah, pada infus intravena ini kita dapat mendesain konsentrasi yang diinginkan yang ada pada tubuh pasien ya, disesuaikan dengan jenis obatnya. Jadi kita bisa tetapkan kita mau kadar obat di dalam darah pasien berapa ya dari rentang yang dikehendaki pada obat tersebut. Lalu yang selanjutnya, untuk obat dengan indeks terapeutik sempit, infus intravena mempertahankan konsentrasi obat efektif dalam plasma yang tetap dengan menghilangkan fluktuasi yang lebar antara konsentrasi plasma puncak atau konsentrasi maksimum dengan konsentrasi minimumnya. Jadi, seperti kita tahu, obat dengan indeks terapis sempit merupakan obat-obat yang memiliki rentang antara konsentrasi terapi minimum dengan konsentrasi toksik minimum. Jadi rentangnya antara konsentrasi minimum dia memberikan efek dengan konsentrasi minimum dia memberikan efek toksik itu rentangnya sempit. Masih ingat kan ya tentang indeks terapi sempit ya? Nah, karena rentangnya sempit ini, maka desain rute administrasi infus sangat cocok untuk obat-obat terapi sempit. Karena apa? Kembali ke poin 2 tadi. Kita dapat mendesain berapa konsentrasi yang kita inginkan obat itu di dalam darah. Ya, karena tadi dia rentang antara terapi dan toksiknya itu sempit, maka ketika kita tentukan di tengah rentang tersebut, pasien menjadi konsentrasi di dalam darahnya lebih stabil dan aman untuk pasien tersebut. Dia nggak mungkin mencapai konsentrasi toksik atau di bawah konsentrasi minimum. Nah, yang selanjutnya, infus intravena ini dapat diberikan bersama cairan intravena termasuk elektrolit dan nutrien. Ya, tentunya yang sudah kita cek ya kompatibilitasnya dengan obat yang akan kita berikan. Lama terapi obat dengan infusi intravena dapat dipertahankan atau diakhiri
sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan ternyata kita inginkan untuk menyetop ya obat tersebut atau konsentrasi obatnya mau kita turunkan, kita bisa langsung menghentikan infus intravena. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, sorry. Nah, pada praktek klinik seringkali diperlukan efek farmakologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga biasanya obat-obatan kita butuhkan tidak hanya dalam dosis tunggal, ya, atau dibutuhkan dalam dosis berganda. Nah, tujuan pemberian berulang adalah untuk mempertahankan efek terapi dengan mempertahankan jumlah obat di dalam tubuh, termasuk kadar obat di dalam plasma agar tetap berada pada rentang harga yang konstan pada daerah terapeutik. Jadi, terkadang kita memerlukan efek dari suatu obat dalam kurun waktu yang lama, sehingga diperlukan pemberian obat yang tidak cukup hanya sekali. Ya, seperti kita tahu kalau dosis tunggal kita berikan sekali, dia akan naik ya ke konsentrasi maksimum ya. Lalu setelah mencapai konsentrasi maksimum dia akan turun ya sampai nanti ke batas konsentrasi minimum dia memberikan efek terapi. Sehingga efek terapi yang ditimbulkan juga dalam kurun waktu yang sebentar ya. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu tertentu kita pengen efek terapi yang dirasakan oleh pasien atau yang harus terjadi pada pasien dalam waktu yang cukup lama sehingga diperlukan dosis berganda. Nah, ini merupakan kurva ya antara konsentrasi plasma dengan waktu pada profil pemberian infus intravena. Jadi pertama ya, tadi kan saya sampaikan bahwa suatu dosis untuk pemberian infus intravena pemberiannya bertahap dalam laju yang konstan, dalam laju infus yang konstan. Maka konsentrasi obat di dalam darahnya akan meningkat ya secara bertahap ya sampai nanti ada di daerah konsentrasi tunak ya atau steady state level. Nah, ini steady state level adalah tadi konsentrasi yang akan atau yang kita inginkan ada di dalam sirkulasi sistemik pasien. Kalau kita ingat pada pemberian obat dosis tunggal ya, misalkan IV bolus ya, IV bolus tunggal, dia langsung tinggi ya, begitu karena dia nggak kalau IV bolus tunggal tidak mengalami fase absorpsi ya, karena dia langsung sistemik. Jadi begitu waktu ke 0 dia pemberian dia langsung konsentrasinya tinggi di dalam darah. Nah, lama-kelamaan dia akan turun sehingga kita tidak bisa mempertahankan konsentrasi yang kita inginkan. Nah, pada infusi intravena kita bisa mempertahankan walaupun peningkatan sampai pada konsentrasi yang kita inginkan memang membutuhkan waktu karena pemberian dosisnya juga bertahap sampai masuk pada konsentrasi steady state atau konsentrasi tunak yang kita inginkan pada sirkulasi sistemik pasien.
Nah, pada infusi intravena obat-obatan yang mengikuti model satu kompartemen ya. Nah, kalau kita ingat model satu kompartemen di mana tubuh kita ya diibaratkan menjadi hanya terdapat satu ruang gitu ya. Kalau dua kompartemen kan mengibaratkan tubuh kita terbagi menjadi dua kompartemen atau dua ruangan. Nah, obat-obatan dengan model satu kompartemen mengibaratkan tubuh kita adalah satu ruangan ini ya. Satu sirkulasi plasma di satu ruangan. Jadi begitu infus masuk, dia langsung masuk ke sirkulasi sistemik di satu ruangan, kemudian nanti akan dikeluarkan atau dieliminasi sesuai dengan laju eliminasinya. Nah, untuk obat-obatan dengan model kompartemen satu, masuknya obat-obatan itu mengikuti orde ke-0 ya, yaitu jumlah obat yang tersisa begitu sama dengan jumlah obat yang tersisa itu konstan. Kalau eliminasinya dia adalah mengikuti orde ke-1 ya, yaitu jumlah obat yang berkurang lajunya sama dengan jumlah obat yang tersisa. Jadi untuk infus intravena model kompartemen 1, masukkan obatnya mengikuti orde ke-0 dan eliminasinya mengikuti orde ke-1. Nah, ini untuk perhitungannya dalam rute administrasi infus intravena. Jadi konsentrasi plasma dipengaruhi oleh R. R itu adalah laju eliminasi. Laju infus ya. R itu adalah laju infus. Ya, dibagi dengan VD atau volume distribusi. Tentunya volume distribusi ini tergantung dari obat apa yang diberikan. Ya, setiap obat volume distribusinya juga jelas akan berbeda. Lalu dipengaruhi juga oleh laju eliminasi ya dari setiap obat ya. Lalu dikalikan 1 minus eksponensial dari min laju eliminasi dikali dengan T. T ini adalah waktu infus diberikan, berapa lama infus tersebut diberikan. Ya, itu untuk mengetahui konsentrasi plasma pada pemberian pada pemberian infus intravena. Jadi dipengaruhi tadi laju infusnya, lalu faktor dari obat ada volume distribusi sama laju eliminasi dan juga lama pemberian infusnya atau T di sini. Nah, ketika infus dihentikan ya, ini contoh kurvanya dihentikannya sebelum yang B ini sebelum mencapai konsentrasi steady state. Tapi kalau yang A dihentikannya setelah obat tersebut sudah mencapai konsentrasi steady state. Nah, baik yang A ataupun B ini konsentrasi obat dalam plasma menurun secara eksponensial ya, atau tadi laju eliminasinya mengikuti orde ke-1. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pada pemberian infus intravena ini ada yang namanya steady state concentration atau konsentrasi tunak atau konsentrasi yang kita inginkan yang ada di dalam sirkulasi sistemik pasien atau di dalam plasma pasien. Nah, secara teoritis ya, steady state ini atau konsentrasi tunak ini akan tercapai setelah waktu infus yang infinite atau tidak
terbatas. Jadi ketika sudah mencapai konsentrasi steady state, mau diberikan berapa lama infusnya, dia akan akan menghasilkan konsentrasi tunak yang sama. Sehingga T di sini ya, rumus yang tadi yang di sini min K eliminasi dikali T ini bisa kita artikan infinite. Ya, jadi T-nya infinite. Nah, sehingga eksponensial pangkat infinite ini bisa kita artikan mendekati 0. Ya, sehingga rumusnya, rumus CSS atau konsentrasi tunak ini pada T infinite sama dengan R atau laju infus dibagi dengan volume distribusi dikali K eliminasi. Atau laju infus dibagi dengan clearance obat. Ya. Jadi ini sebenarnya rumus konsentrasi steady state ini mengacu pada rumus yang tadi, yang CP ini. Ya, tapi karena diartikan ketika CSS ini T-nya adalah infinite, ya, maka ini kita bisa anggap mendekati 0 sehingga rumusnya menjadi ini, ya. R sama dengan VD dikali K eliminasi atau R dibagi dengan clearance. Nah, ini sama penjelasannya seperti tadi ya, konsentrasi steady state atau kadar konsentrasi tunak ya, suatu keadaan di mana laju obat yang meninggalkan tubuh sama dengan laju obat yang memasuki tubuh. Jadi lajunya sama antara laju eliminasi dengan laju obat yang memasuki dalam tubuh sehingga menghasilkan konsentrasi yang sama ya, yang sama dan konstan dalam rentang waktu tertentu. Nah, waktu untuk mencapai kadar tunak ini, tadi kan disampaikan bahwa obat itu butuh waktu sampai dia mencapai kadar tunaknya. Nah, apa sih yang mempengaruhi kecepatan obat atau waktu obat mencapai kadar tunak? Yang mempengaruhi adalah T setengah eliminasi dari masing-masing obat, ya, atau tergantung dari obatnya. Nah, pertanyaannya, apakah dosis yang kita berikan secara intravena infus atau infus intravena akan mempengaruhi kecepatan obat mencapai suatu konsentrasi tunak, ya. Ini R di sini ya menunjukkan laju infus ya. Ketika kita tambahkan ya laju infusnya, kita naikkan laju infusnya menjadi 2R, dia tidak mempercepat ya. Jadi waktunya itu kadar tunaknya dicapai nggak jadi di sini dengan kita doublekan laju infusnya. Ya, jadi dia tidak terpengaruh ya, mencapai kadar tunaknya tetap di waktu yang sama. Tetapi peningkatan atau peningkatan dosis atau laju infus ini malah akan mengakibatkan peningkatan dari konsentrasi tunak yang akan dicapai di dalam darah. Ya. Jadi peningkatan dosis atau peningkatan laju infus tidak akan mempercepat suatu obat mencapai kadar tunak, tetapi malah akan meningkatkan konsentrasi tunak obat tersebut. Ya, jadi waktunya sama aja, ya. Jadi tidak lebih cepat, tapi konsentrasi tunaknya yang akan meningkat. Nah, ini malah berbahaya ya, harus diperhatikan apakah ketika penambahan laju atau dosis tersebut konsentrasi tunak ini akan tercapai masih di dalam rentang dari tadi konsentrasi efek minimum sama konsentrasi toksik minimum.
dari suatu obat. Pada obat-obat dengan indeks terapi sempit, pendabelan dosis atau peningkatan dosis yang tidak diperhitungkan bisa saja membuat si obat tersebut sudah melebihi dari konsentrasi toksik minimum sehingga akan sangat berbahaya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh biar lebih cepat mencapai kadar tunaknya lalu kita double kecepatan laju infusnya atau kita double dosisnya langsung. Tidak akan berpengaruh. Ya. Nah, biasanya di dalam praktek klinis kita akan memperkirakan kapan sih obat tersebut, obat yang sudah kita berikan pada pasien melalui rute infus intravena mencapai konsentrasi tunak sehingga kita bisa perkirakan obat tersebut sudah mencapai konsentrasi yang kita inginkan sehingga bisa memberikan efek yang konstan pada pasien. Nah, cara memperkirakan bagaimana? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi tunak atau steady state concentration dipengaruhi oleh waktu paruh eliminasi dari tiap obat. Ya, di sini sudah ada rumusannya. Ya, kalau kita ingin memprediksi 90% CSS tercapai, ya 90% dari kadar atau konsentrasi tunak tercapai, ya waktu yang dibutuhkan adalah 3,32 dari waktu paruh eliminasi obat tersebut. Ya, jadi di sini sudah diketahui faktor pengali ya. Faktor pengali dari waktu paruh eliminasi masing-masing obat. Ya, kalau kita ingin memperkirakan 95% konsentrasi konsentrasi steady state telah tercapai, berarti waktu yang dibutuhkan adalah ini faktor pengkalinya yaitu 4,32 dikali dengan waktu paruh dari obat tersebut. Kalau 99% tercapai, faktor pengalinya adalah 6,65. Nah, biasanya kalau di klinis itu praktek klinisnya adalah perkiraan waktunya biasanya kita memperkirakannya 95% ya mencapai CSS itu sudah kita anggap obat tersebut sudah mencapai CSS ya. Jadi faktor pangkalinya 4,32 dikalikan waktu eliminasi. Nah, ini ada contoh soal ya dari pemberian obat secara infus intravena. Suatu antibiotik memiliki volume distribusi 10 liter dan laju eliminasinya 0,2 per jam. Konsentrasi tunak dalam plasma yang diinginkan adalah 10 mikrogram per mililiter. Laju infusi yang diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi, berarti yang ditanyakan di sini adalah laju infusnya berapa sih? Ya, yang harus kita setting atau yang harus kita atur sehingga kita akan mendapatkan konsentrasi tunak ya atau steady state concentration sebesar 10 mikrogram per mililiter. Ya. Jadi rumusnya ini rumus asalnya tadi dari rumus CSS ya. Rumus tadi CSS adalah tadi R per PD kali K. Jadi kalau kita ingin mengetahui dari laju infus, jadi R sama dengan konsentrasi tunak yang kita inginkan
dikalikan dengan volume distribusi obatnya, dan dikalikan dengan laju eliminasi obatnya. Ya, semuanya sudah diketahui tadi di sini. Konsentrasi tunak yang kita inginkan adalah 10 mikrogram per mili. Ya, volume distribusinya di sini 10 liter. Ingat, satuan harus kita samakan. Ya, kalau kita mau menyamakannya karena ini konsentrasi yang kita inginkan dalam mikrogram per mili, jadi kita volume distribusinya kita ubah ke mili juga. Dikalikan dengan laju eliminasinya yaitu 0,2. Didapatkan laju infusi yang dapat kita berikan ke pasien untuk mencapai konsentrasi tunak ini adalah 20 mg per jam. Nah, misalkan pasien dengan keadaan uremia dan tetapan laju eliminasinya menurun. Ya, jadi tadi ada perubahan laju eliminasi. Ini laju eliminasi dalam kondisi pasien normal, tapi ternyata kondisi klinis pasien menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan uremia. Makanya tetapan laju eliminasinya terjadi penurunan menjadi 0,1. Berarti kita hitung lagi laju infusnya harus kita sesuaikan supaya konsentrasi tunak yang dihasilkan akan tetap ya sesuai yang kita inginkan yaitu 10 mikrogram per mili. Nah, jadi R-nya di sini mengalami penurunan karena laju eliminasinya menurun yaitu 10 miligram per jam. Nah, pada pemberian infus intravena juga kita bisa memperhitungkan dari clearance tubuh total ya. Infus intravena dapat dipakai sebagai salah satu sumber data untuk menentukan clearance tubuh total jika laju infusi dan kadar tunaknya diketahui. Ya, dengan cara membagi antara laju infus dibagi dengan kadar tunak. Nah, ini contohnya, seorang pasien diberi suatu antibiotik. Diketahui tes tengahnya adalah 6 jam dengan infusi yang tetap pada laju 2 mg per jam. Ya, ini berarti R-nya ya. R-nya 2 mg per jam. Pada akhir hari kedua, konsentrasi obat dalam serum adalah 10 mg per mili. Ya, bisa kita artikan bahwa 10 mg per mili ini adalah konsentrasi tunak yang dicapai pada pasien. Hitung clearance tubuh total untuk antibiotik ini. Ya, jadi tadi kita sudah ketahui R dan CSS-nya didapatkan clearance tubuh totalnya adalah 200 mili per jam. Nah, pada infus intravena ini kita juga bisa untuk mencari waktu paruh eliminasi jika memang tidak diketahui ya, tidak ada data yang diketahui tentang waktu paruh eliminasi dari obat tersebut. Ya, caranya adalah kita mengetahui konsentrasi konsentrasi tunak pada pasien dan juga konsentrasi plasma ya dan waktu pemberian infusnya. Mungkin ke soal langsung ya. Jadi suatu antibiotik pada populasi umum mempunyai waktu paruh 3 sampai 6 jam. Ya, kita pengen tahu nih spesifiknya berapa sebenarnya waktu paruh eliminasinya pada kasus pasien ini. Nah, seorang pasien diberi infus intravena antibiotik pada laju infus 15 mg per jam. Cuplikan darah diambil pada 8 dan 24 jam dan berturut-turut diperoleh konsentrasi obat dalam plasma 5,5 dan 6,5 mg per liter. Nah, tadi
ketika kita memperhitungkan, atau memperkirakan waktu untuk mencapai, CSS kan tadi dikalikan dengan waktu paruhnya. Kita ambil, rentang ekstrim di sini, misalkan 6 jam waktu paruhnya. Kalau waktu paruhnya 6 jam, tadi faktor pengkalinya adalah, eee, 4,32. Jadi kita bisa perkirakan bahwa waktu untuk mencapai CSS-nya adalah sekitar 24 jam, yaitu pada pengambilan sampel yang kedua, ya. Jadi, bisa kita perkirakan 6,5 miligram per liter ini merupakan konsentrasi tunak, ya. Sedangkan pada pengambilan pertama, 5,5 ini adalah konsentrasi plasma yang pertama, ya, pada cuplikan yang pertama atau pada pemberian infus selama 8 jam. Nah, sehingga di sini kita bisa masukkan rumus tadi log CSS min CP per CSS, ya, yaitu log 6,5 minus 5,5 per 6,5 sama dengan min KT, ya, yaitu waktu diberikannya infus pada cuplikan yang pertama, yaitu 8 jam dibagi dengan 2,3. Nah, didapatkan K-nya itu adalah 0,234 per jam. Nah, dari nilai K ini kita bisa menghitung selanjutnya waktu paruh. Supaya kita tahu waktu paruh adalah rumusnya bisa kita hitung dari 0,693 per K. Jadi 0,693 dibagi dengan hasil yang tadi kita dapatkan yaitu 0,234 sama dengan 2,96 jam untuk waktu paruhnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, obat memerlukan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum yang tidak bisa dipercepat dengan kita mendobelkan laju infusnya. Jadi gimana sebenarnya caranya ketika kita ingin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tunak itu lebih cepat daripada normalnya ketika kita berikan, ya. Semakin dia cepat mencapai konsentrasi tunak, harapannya adalah semakin cepat juga efek terapi dirasakan oleh si pasien. Nah, salah satu langkahnya yang bisa dilakukan untuk mempercepat obat tersebut mencapai kadar tunak adalah dengan pemberian loading dose secara bolus. Ya, loading dose ini adalah pemberian atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutkannya adalah dosis muatan atau dosis yang diberikan di waktu yang sama dengan infus, tetapi dosis ini diberikan secara bolus. Ya, sehingga ini gambarannya. Gambar yang ini adalah ketika kita memberikan infus intravena tanpa adanya pemberian loading dose atau dosis muatan. Jadi tadi dia membutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai konsentrasi tunaknya, ya. Nah, ini gambaran IV bolus saja, ya. Jadi dia langsung konsentrasinya naik dan tereliminasi menurun, ya, konsentrasinya. Nah, yang ini adalah gambaran kombinasi antara IV bolus sebagai dosis muatan dan juga diberi plus infus intravena. Ya, jadi pertama dia langsung pada waktu ke 0 dia langsung konsentrasinya mencapai konsentrasi tunak yang kita inginkan di waktu ke 0 dengan bantuan si loading dose ini. Nah, ketika si loading dose ini mulai turun, kita juga sudah di waktu ke 0 tadi memberikan infus intravena sehingga dosis yang turun tadi bisa kita pertahankan tetap
di konsentrasi tunaknya, ya. Jadi salah satu upaya untuk mempercepat ya atau mempersingkat ya di waktu ke 0 kita sudah bisa mencapai konsentrasi tunak adalah dengan memberikan yang namanya suatu loading dose atau dosis muatan. Tentu loading dose ini ada perhitungannya sehingga dapat sesuai dengan konsentrasi tunak yang kita inginkan. Nah, cara mengetahuinya atau cara memperhitungkannya adalah dengan membagi laju infus dibagi dengan laju eliminasi. Atau bisa juga kita dapatkan dari ketika kita mengetahui konsentrasi tunak atau konsentrasi yang kita inginkan dikalikan dengan volume distribusi. Nah, ini adalah konsentrasi setelah pemberian suatu dosis muatan ya. Jadi konsentrasi yang langsung didapatkan setelah pemberian dosis muatan. Perhitungannya adalah loading dose-nya yang kita berikan dibagi dengan volume distribusi dikali 1 min eksponen dari minus laju eliminasi dikali waktu pemberiannya. Nah, kita juga bisa memperhitungkan konsentrasi plasma setelah pemberian loading dose dan infus intravena secara bersamaan ya, serentak ya. Jadi konsentrasi plasma setelah pemberian infus secara serentak setelah suatu dosis muatan ya. Jadi tinggal ditambah saja konsentrasi plasma dosis muatannya ditambah dengan konsentrasi plasma dari infus intravenanya. Nah, yaitu loading dose-nya dibagi dengan volume distribusi dikali eksponen min laju eliminasi dikali waktu pemberiannya ditambah laju eliminasi dibagi dengan volume distribusi dikali laju eliminasi dikali 1 min eksponensial laju eliminasi dikali waktu pemberian. Nah, ini juga ada perhitungan. Nanti kita coba latihan soal ya. Nanti saya berikan latihan soal. Perhitungan setelah infus dihentikan. Ya. Jadi rumusnya CP ya sama laju infus dibagi VD dikali dengan laju eliminasi dikali 1 min eksponen min laju eliminasi dikali waktu. Di sini T yang di sini adalah waktu lama pemberian infusnya. Ya, misalkan infus diberikan selama 8 jam, berarti T-nya 8. Ya, dikalikan dengan eksponensian min K dikali T min B. Apa itu T min B? T min B adalah lama waktu setelah infus dihentikan. Misalkan kita mau menghitung konsentrasi plasma setelah 2 jam infus tersebut dihentikan. Jadi T min B-nya ini adalah 2 jam. Ya, karena kita menghitung konsentrasi plasma 2 jam setelah infus dihentikan. Jadi T min B-nya adalah 2 jam. Nah, T yang di sini berapa? Nah, datanya yang menunjukkan lama infus itu diberikan. Jadi misalkan infus diberikan selama 8 jam. Ya, kita ingin menghitung konsentrasi plasma setelah 2 jam setelah infus itu dihentikan. Jadi T di sini adalah waktu infusnya, yaitu tadi 8 jam. T min B di sini adalah lama waktu setelah infus dihentikan, yaitu 2 jam. Nah, ini latihan soal untuk menghitung loading dose tadi ya. Jadi seorang dokter ingin memberikan suatu bahan anestesi atau obat anestesi pada laju 2 mg per jam. Berarti ini R-nya.
atau laju infusnya. Ya, diketahui tetapan laju eliminasinya adalah 0,1 per jam. Ya, dan volume distribusinya adalah 10 liter. Berapa dosis muatan yang hendak direkomendasikan jika dokter menginginkan kadar obat 2 mikrogram per mili? Ya, tadi caranya ada 2, tapi yang di latihan soal ini adalah yang menggunakan rumus membagi antara laju infusi dengan laju eliminasi. Ya, tadi laju infusnya adalah 2 mg per jam. Laju eliminasinya adalah 0,1 per jam. Didapatkan loading dose yang bisa diberikan adalah 20 mg. Nah, tadi jadi obat-obatan itu tadi yang sudah kita bahas adalah obat-obatan yang mengikuti model kompartemen 1. Tetapi ada juga obat-obatan yang dia mengikuti model kompartemen 2 yang sebenarnya jarang ya, atau jumlahnya lebih sedikit daripada obat-obatan yang mengikuti model kompartemen 1. Nah, contoh obat yang diberikan dalam infus intravena dan mengikuti model kompartemen 2 adalah teofilin dan lidocaine ya. Jadi hanya 2 obat ini. Pada model kompartemen 2, infusi intravena memerlukan distribusi dan kesetimbangan obat sebelum kadar darah yang stabil dicapai. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita ingat lagi kalau model kompartemen 1 kita mengibaratkan satu tubuh manusia itu hanya ada satu ruang ya. Sedangkan di model kompartemen 2 ini yang mengikuti model kompartemen 2 ini mengibaratkan tubuh kita itu terbagi menjadi 2 ruang, yaitu ruang sentral dan ruang perifer, di mana ketika distribusi obat dari ruang sentral ke ruang perifer ini biasanya membutuhkan waktu, sehingga di sini tadi memerlukan distribusi dan kesetimbangan obat sebelum kadar darah yang stabil dicapai, sehingga biasanya waktu untuk mencapai konsentrasi yang kita inginkan atau kadar darah yang stabil yang kita inginkan atau konsentrasi tunaknya itu lebih membutuhkan waktu daripada obat-obatan dengan model kompartemen 1. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar darah tunak secara keseluruhan bergantung pada waktu paruh distribusi obat. Ini sama prinsipnya dengan tadi yang mengikuti model kompartemen 1, bahwa yang mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi tunak adalah waktu paruh dari obat tersebut. Nah, ini rumusannya, mungkin kita langsung, ini gambarannya terlebih dahulu ya. Jadi obat-obat dengan waktu paruh panjang memerlukan dosis muatan untuk mencapai kadar obat plasma tunak yang lebih cepat, sama prinsipnya seperti yang tadi. Hal ini secara klinis diinginkan untuk mencapai kadar obat terapeutik yang cepat dengan menggunakan dosis muatan. Nah, obat-obat yang mengikuti model kompartemen 2, obat terdistribusi secara lambat ke dalam jaringan ekstravaskuler atau ke dalam kompartemen 2. Jadi kesetimbangan obat tidak terjadi secara segera. Kalau tadi di gambaran obat dengan dosis muatan pada kompartemen 1, begitu pemberian loading dose dan infus intravena secara serentak, dia langsung mencapai dari konsentrasi tunak yang diinginkan. Jadi langsung di sini kan ya tadi, kalau kita ingat gambar yang sebelumnya. Ya, jadi pemberian dosis muatan plus infus intravena akan langsung di menit ke 0 langsung akan mencapai konsentrasi tunaknya. Nah, kalau pada model kompartemen 2 ini, walaupun dia diberikan
loading dose ya, karena tadi terdistribusinya lambat ke kompartemen 2, jadi dia sempat ada penurunan terlebih dahulu di konsentrasi ini. Sehingga sempat ada penurunan dulu sampai nanti dia baru akan mencapai konsentrasi tunak. Jadi lebih membutuhkan waktu untuk stabil atau konstan ya, memberikan konsentrasi tunak, karena di sini dia memerlukan waktu distribusi yang lebih lama ke kompartemen 2. Nah, pada kondisi tunak, laju obat yang masuk ke dalam kompartemen jaringan dan kompartemen sentral, ya tadi kan disampaikan bahwa model kompartemen ini diibaratkan ada kompartemen jaringan dan kompartemen sentral, adalah sama dengan laju obat keluar dari kompartemen jaringan ke dalam kompartemen sentral. Ya. Oke. Iya, waduh, suara siapa itu? Ya, jadi di sini kita bisa, ya mungkin bisa. Bentar, saya mute dulu. Oke. Ya, di sini kita bisa perkirakan volume distribusi dalam keadaan tunak pada model kompartemen 2, yaitu sama dengan volume plasma ya. Volume plasma ditambah dengan laju eliminasi dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 dibagi dengan laju eliminasi dari kompartemen 2 ke kompartemen 1 dikali dengan volume plasma. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bentar, ini ada agak error. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke latihan soal? Silakan. Bisa raise hand atau langsung dinyalakan ininya, atau bisa juga lewat chat. Arif, ada yang ingin ditanyakan? Arif Prabowo. Ya, Bu, ini ya. Saya ingin bertanya. Untuk tadi kan yang ada soal pertama slide ke-13 kalau tidak salah. Oke, sebentar. Yang R sama dengan JSS. Ini. Itu 10 liter berarti harus dikonversi ke mili dulu, Bu. Ya. Ya, mungkin ini kalian agak bingung ya, karena di sini mikrogram per mili, tapi di sini jadinya miligram. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah ketika kalian menghitung, tadi pertanyaan udah selesai belum? Maaf, mau diselesaikan dulu mungkin. Maksud saya yang ini kan tadi Ibu bilangnya yang 10 liter dikonversi ke mili. Berarti ini harusnya 10.000 bukan 1.000 mili. Ya, ini kan 10 dikali dengan 1.000. Jadi 10.000 sih, sama aja. Oh iya. Ya. Nah, jadi intinya setiap makanya nanti kalau kalian latihan soal atau nanti di ujian atau nanti kuis, kalian harus selalu menuliskan satuan ya. Jadi setiap mengerjakan itu kalian bisa selalu ingat bahwa satuan yang kalian masukkan dalam perhitungan ini sudah sama ya, atau sepadan. Nah, ketika nanti terjadi kesalahan, saya bisa telusur nih kalian salahnya sebenarnya ada di mana. Gitu kalau kalian nulis satuan. Tapi kalau kalian nggak nulis satuan sampai di akhir pun, nanti saya nggak bisa tahu sebenarnya kalian ada kesalahan pengerjaannya tuh di mana. Nah, sama seperti ini ya.
konsentrasinya kebetulan kita tahu di sini diketahui mikrogram per mili ya. Kalau misalkan kalian mau ubah konsentrasinya sehingga apa namanya dalam liter, berarti kan sama aja sebenarnya di sini 10 mg per liter, ya kan? Betul tidak? Iya. 10 mg per liter dikali dengan 10 liter. Itu berarti liternya nggak usah kita ubah ya. Sehingga nanti hasilnya langsung ketemu 20 mg. Kalau kalian di sini dalam mikrogram juga nggak apa-apa sebenarnya kalau jawabannya dalam mikrogram, yang penting perhitungan di sini sudah sesuai gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak masalah nanti kalian bentuk akhirnya dalam satuan apa, tapi yang penting ditulis ya satuannya apa supaya saya bisa yang dimaksud adalah dengan satuan mikrogram per jam atau misalkan miligram per jam, sehingga saya nanti bisa lihat ya. Terserah kalian mau samakannya ke yang mana, yang penting harus setara ketika kalian mengalihkan. Ketika kalian mau tetap 10 liter, ya berarti yang harus kalian sesuaikan adalah satuan di konsentrasinya gitu. Begitu ya tadi Arif ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk dosis muatan jika penghentian infus perlu dilakukan tapering off enggak, Bu? Oh, enggak. Kalau dosis muatan itu kan tadi prinsipnya adalah pemberiannya bolus kan ya. Jadi satu dosis itu kita berikan langsung ke pasien. Sehingga nanti diharapkan di waktu ke-0 dia sudah mencapai konsentrasi yang kita inginkan dengan pemberian satu dosis penuh itu di satu waktu. Nah, ketika kita mau hentikan infusnya ya nggak usah kita tapering off, langsung bisa dihentikan saja gitu. Menjawab Arif? Iya, sudah. Ya, ada lagi yang mungkin ada obat-obat tertentu yang perlu dilakukan tapering off, Bu? Itu kembali lagi ke obat-obatannya kan. Kita lihat lagi per obat-obatnya ada ketentuan apa tidak, tapi setahu saya yang bisa diberikan secara infus intravena sih kebanyakan ya nggak perlu tapering off gitu. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Narastri. Untuk pasien dengan kondisi khusus seperti gangguan ginjal dan gangguan hati, apakah bisa mempengaruhi di loading dose-nya? Kalau bisa itu apakah ada perhitungan khususnya, Bu? Oke. Sebenarnya nanti kalian akan ada bab tersendiri ya Kak untuk pasien dengan gangguan hati, gangguan ginjal. Nanti mungkin setelah UTS bersama Prof. Joko itu nanti akan ada bab tersendiri karena memang sangat dipengaruhi oleh obat-obatannya. Jadi tidak semua obat-obatan tentunya ada penyesuaian dosis ketika ada gangguan ginjal, atau bahkan ada obat-obatan yang memang tidak bisa diberikan ketika dia gangguan ginjal gitu. Jadi memang kita harus lihat case by case per obatnya ya. Jadi makanya ada bab tersendiri. Nah, kalau kita tadi lihat di contoh yang ini, bisa saja terjadi pada pemberian infus intravena ketika kita tahu pasien mengalami suatu gangguan ginjal, misalkan dia memang eliminasinya, obat tersebut kebetulan eliminasinya terjadi di ginjal sehingga terjadi penurunan laju eliminasi. Jadi pengaruhnya karena dia terjadi penurunan laju eliminasi, sehingga seperti kita tahu laju eliminasi ini
sangat mempengaruhi baik itu laju infus ataupun konsentrasi tunak yang akan kita dapatkan. Maka dari itu ketika kita mendapatkan informasi adanya penurunan laju eliminasi dari seorang pasien karena penurunan kondisi fungsi ginjal misalkan gitu, maka harus kita lakukan penyesuaian. Kita harus perhitungkan baik di rancangan laju infus ataupun juga di konsentrasi tunak yang kita inginkan gitu. Begitu tadi siapa ya? Saya agak Iya, lupa. Bu. Sudah, Ya. terima kasih. Narastri. Oke, terima kasih Narastri pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang di chat ada nggak nih yang nanya? Nggak ada ya? Oke. Nah, saya ada latihan soal yang mungkin kalian bisa kerjakan ya. Saya perlihatkan dulu, saya bahas dulu ya di sini. Baru nanti masih ada waktu kalian latihan soal. Silakan nanti jawaban dari latihan soalnya bisa kalian upload ya. Nanti saya buat roomnya di Google Classroom. Kalian bisa upload ke situ. Paling lambat ya mungkin nanti saya atur sampai pertemuan berikutnya. Hari Kamis nanti. Hari Kamis saya rencananya pengen Zoom lagi karena lebih enak. Karena saya bisa langsung tanya ke kalian apa yang tidak paham dari perhitungannya. Mungkin nanti diawali dengan pembahasan latihan soal yang hari ini, dilanjutkan ke materi yang mungkin nanti bisa sambil saya upload terlebih dahulu, seperti kemarin ini. Baru nanti akan dilanjutkan dengan latihan soal lagi. Gitu. Mungkin saya lihatkan dulu ya latihan soalnya. Ini nanti latihan soalnya akan saya upload di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa download. Kalau kalian sulit mengerjakan lewat Word, kalian bisa kerjakan lewat tulisan tangan. Nanti di foto aja nggak apa-apa, di fotonya yang kalian upload atau di scan, nanti hasil foto atau scan-nya itu yang nanti kalian upload di Google Classroom yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, soal yang pertama ini kebetulan sama kayak yang tadi ya. Seorang dokter ingin memberikan suatu obat anestesi dengan laju 2 mg per jam. Nah, ini menunjukkan apa? 2 mg per jam? R ya. Jadi R-nya adalah 2 mg per jam. Nah, tetapan laju eliminasinya adalah 0,1 per jam. Ini merupakan eliminasi. Lalu volume distribusinya adalah 10 liter. Ya, berapa dosis muatan yang hendak Anda rekomendasikan jika dokter menginginkan kadar obatnya adalah 2 mikrogram per mili? Nah, seperti kita tahu tadi ada 2 cara perhitungan untuk mendapatkan dosis muatan. Ya, kalau kalian bingung nih sebenarnya 2 rumus itu menghasilkan dosis muatan yang sama atau tidak, nanti kalian bisa coba dua-duanya ya. Tadi dosis rumusnya bisa dengan menggunakan R laju infus per laju eliminasi, bisa juga dengan rumus CSS dikali VD
gitu ya. Nanti bisa kalian masukkan ke rumus tersebut. Oke, yang soal nomor 2. Berapa konsentrasi suatu obat, tentunya dalam plasma ya, pada 6 jam setelah pemberian suatu dosis muatan 10 mg dan infusi serentak 2 mg per jam. Obat mempunyai T setengah 3 jam dan PD-nya 10 liter. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus yang tadi. Konsentrasi plasma ketika pemberian dosis muatan dan juga laju infus ya. Jadi di sini loading dose-nya berapa di sini? 10 mg. Ya, 10 mg per volume distribusinya 10 liter. 10 liter ya. Eksponen min K, K-nya berapa? Cara tahu dapat K pakai rumus apa? Pakai rumus T setengah, Bu. T setengah, diapakan T setengahnya? T setengah. 0,693. Ya, jadi pakai perhitungan dari nilai T setengahnya. Nah, T di sini adalah T pada saat kita ingin mengetahui konsentrasi. Ya, ini kan konsentrasi suatu obat pada 6 jam setelah pemberian suatu dosis muatan dan infus serentak. Berarti T-nya adalah 6 jam. Gitu ya. Yang di sini sama. Oke, soal nomor 3. Seorang pasien diinfus selama 6 jam dengan suatu obat. Ya, diketahui laju eliminasinya adalah 0,01 per jam. Volume distribusinya adalah 10 liter pada laju 2 mg per jam. Berapa konsentrasi obat dalam tubuh 2 jam setelah penghentian infus? Ya. R-nya berapa tadi? 2 mg per jam. 2 mg per jam. VD-nya 10 liter ya. Laju eliminasinya 0,01 per jam. Nah, ingat T yang di sini ya, yang di awal ini 6 jam. Ya, betul, 6 jam. Jadi berapa lama infus tersebut diberikan? Nah, T min B yang di sini ya 2 jam. Ya, betul, 2 jam. Oke ya, jadi sudah cukup jelas ya. Lalu soal nomor 4. Seorang pasien pria dewasa ya berusia 43 tahun dengan berat badan 80 kg diberi suatu antibiotik dengan rute infus intravena. Menurut pustaka, antibiotik tersebut mempunyai waktu paruh eliminasinya yaitu 2 jam dengan volume distribusi 1,5 liter per kilogram dan efektif pada konsentrasi obat plasma 14 mg per liter. Obat tersedia dalam ampul 5 mili yang mengandung 150 mg per mili. Rekomendasikan awalan laju infus dalam miligram per jam dan mililiter per jam. Jadi di sini kita harus mencari apa nih? Kita nyari apa nih yang ditanyakan? R-nya ya. Ingat catatan saya, volume distribusinya adalah 1,5 liter per kilogram. Artinya apa? Dikalikan dulu. Dikali berat badan. Ya, dikalikan dulu dengan berat badan. Nah, rumus yang akan kita dapatkan dari R-nya adalah miligram per jam. Ya. Sedangkan kita harus tahu pertanyaan selanjutnya adalah berapa mililiter per jamnya juga. Nah, mililiter per jamnya perhitungannya disesuaikan dengan konsentrasi sediaan yang ada.
Paham ya? Jadi nanti kita misalkan hasil dari perhitungan infusnya, laju infusnya adalah dalam miligram per jam, ya. Nah, cara mengetahui kalau dalam mililiter per jam adalah kita konversi ke konsentrasi sediaan yang ada. Jelas ya? Oke, lalu nomor 5. Seorang pasien wanita usia 35 tahun dengan berat 65 kg dengan fungsi ginjal normal diberi suatu obat dengan infus intravena. Menurut pustaka, waktu paruh eliminasi obat ini adalah 7 jam. Ya, dan VD-nya adalah 23,1% berat badan. Jadi nanti kalian kali ya, jadi 23,1% ini dikalikan dengan berat badannya yaitu 65 kg. Nanti didapatkan volume distribusi dalam satuan liter. Ya. Farmakokinetika obat ini dianggap mengikuti proses orde ke-1. Kadar tunak plasma yang diinginkan untuk antibiotik ini adalah 10 mikrogram per mili. Seandainya tanpa dosis muatan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai 95% CSS setelah infus intravena dimulai? Ini gimana caranya? Yang A ini, ada yang tahu nggak? Dikalikan. Oke, tadi Bu yang harus dikali dengan faktor pengali ya. Ya. Ingat tabel yang tadi ya di presentasi saya ada. Jadi dikalikan kalau 95% CSS tadi dilihat faktor pengalinya berapa? 4,32 ya. Jadi 4,32 dikali dengan waktu paruh eliminasi obatnya. Di sini sudah diketahui waktu paruhnya berapa. Gitu ya. Itu nanti didapatkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai 95% CSS. Lalu yang kedua, berapakah dosis muatan yang tepat untuk antibiotik ini? Berarti kita menghitung DL-nya ya. Tadi datanya sudah diketahui semua di sini. Lalu berapa laju infus yang tepat? Kita cari R-nya. Lalu yang selanjutnya adalah berapa clearance tubuh total ya atau CLT. Semua rumusnya sudah saya tuliskan juga di sini. Oh, yang clearance juga sudah. Ya, nanti silahkan kalian kerjakan ya. Nggak lama kok, apalagi kalian sudah paham, tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat, selalu tulis satuannya ya sampai ke akhir jawabannya ya. Satuan itu penting. Nanti saya akan upload soalnya di Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan. Sekalian nanti ada jam kosong ya. Tadi kemarin Amik apa ya ngasih tahu saya yang setelah ini kan ada kelas ya. Nah setelah kelas ini kan ada jam kosong tuh 10.40 ya. Nanti bisa kalian pakai waktunya untuk mengerjakan dan mempelajari topik selanjutnya yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Saya akan usaha hari Kamis karena ini Zoom-nya gantian ya. Semoga nanti kita dapat jadwal hari Kamis. Kita akan nge-Zoom lagi. Nge-Zoom bersama lagi ya. Nanti kita bahas pengerjaan soal yang kalian sudah kerjakan. Lalu kita bahas materi selanjutnya dan latihan soal lagi. Gitu ya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan baik dari soal ini maupun dari materi yang tentang infus intravena ataupun dari materi yang selanjutnya nanti bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Begitu ya. Cukup jelas sampai sini? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya, kalau gitu mungkin saya cukupkan pertemuan pagi ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan
latihan soal. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga bisa sedikit bermanfaat untuk menambah pemahaman kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya N ya. Iya, Bu.